Every knee shall bow, tongue confess. Jesus, 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 Jesus. Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bangkit berdiri untuk kita menyambut ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Untuk memulai ibadah hari ini, kita akan memuji Tuhan dengan kita angkat pujian ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Mari kita tabiskan ibadah kenaikan Yesus ke surga. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Nas pembimbing kita terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Itulah nas pembimbing kita di hari kenaikan Yesus ke surga. Baik saudaraku, sebelum kita mengucapkan iman rasuli kita akan ucapkan bersama-sama. Hendaklah semua orang percaya berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, kita akan dengarkan kebenaran firman Allah. Sebelum itu saudaraku yang kekasih,
kita akan memuji Tuhan lagi. Kita akan angkat pujian sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Amin. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar.
hari ini Tuhan Yesus, kami akan meremahkan firman-Mu Tuhan, di mana kenaikan Engkau ke surga. Engkau akan menyiapkan tempat bagi kami Tuhan Yesus. Engkau tidak akan membiarkan kami ketinggalan, tapi Engkau akan mengangkat kami Tuhan untuk membawa kami Tuhan. Sebelum Engkau membawa kami, Engkau akan mempersiapkan segala sesuatunya. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami berada dalam dunia ini, hidup kami ini dipelihara oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan baca firman-Mu Tuhan, ubah hidup kami Tuhan, menjadikan karakter-karakter Kristus yang luar biasa, untuk kami memasuki dimensi Allah yang luar biasa, untuk kami memasuki kehidupan kami yang luar biasa bersama dengan Engkau Bapa. Bekali kami dengan firman-Mu Bapa, buka hati kami, hidup kami Tuhan untuk diisi dengan firman-Mu Bapa. Engkau berkati hamba mereka menyampaikan pesan-Mu hari ini, bagaimana mengenai makna kenaikan Engkau ke surga, untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk hidup kami Bapa. Untuk kami lagi dikaji lagi Tuhan, untuk kami lebih lagi dimurnikan lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Bersabdalah dan berfirmanlah, karena kami siap mendengarkannya. Pagari kami, bentengi kami, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Cengkram kami Tuhan dengan malaikat-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan Yesus ke dalam kehidupan kami, untuk masuki firman-Mu hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, jemaatku yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Kita akan memasuki kebenaran firman Allah yang terambil dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dengan perikop di sini, rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikian jauh kebenaran firman Allah yang kita sudah dengar bersama-sama dan kita sudah baca bersama-sama, bagaimana kehidupan Tuhan Yesus. Dia mempersiapkan kita untuk pulang ke rumah Bapanya, untuk menyediakan tempat yang dimana kita akan bersama-sama dengan Dia di sorga nanti. Firman Tuhan hari ini mengajarkan buat kita semuanya, khususnya memasuki COVID-19 ini, saudaraku yang kekasih. Firman Tuhan katakan, janganlah kita gentar, janganlah kita takut menghadapi hidup ini. Percayalah, yakin bahwa kedatangan Tuhan Yesus ya untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Apakah makna dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga? Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, membawa kamu ke tempatku, supaya di mana di tempat aku berada, kamu pun berada. Luar biasa sekali saudaraku yang kekasih. Sungguh bangga kita memiliki Allah yang luar biasa. Allah kita bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Ya. Allah kita memiliki kehidupan yang luar biasa. Firman Tuhan ini mengungkapkan makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada 3 makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang perlu kita hayati. Yang pertama, Ia naik ke surga supaya ada tempat bagi kita. Jika hidup kita sementara
ini berakhir, Alkitab mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, yaitu terambil dari kitab Roma 6 ayat yang ke-23. Alkitab juga mengatakan bahwa satu kali kelak manusia akan meninggal. Itu terdapat dalam Ibrani 9 ayat yang ke-27. Kematian adalah sesuatu yang pasti, tidak dapat melarikan diri atau mewakilinya kepada orang lain. Kita harus menghadapinya secara pribadi kita dengan Tuhan. Kita lihat sekarang ini, ya, hidup kita, badan kita, tubuh kita, ya, dengan COVID-19 ini, saudaraku yang kekasih. Manusia banyak mencari uang, ya. Manusia banyak mencari kehidupan, tapi dia lupa kepada siapa dia harus menyerahkan kehidupannya dalam tangan Tuhan. Sekarang ini nyawa itu bagaikan seekor binatang. Kadangkala dia mati tergeletak begitu saja. Kadangkala tidak ada yang menguburinya. Kalau kita lihat sekarang, saudaraku, lihat manusia hampir menyerupai. Semua orang pada takut mati. Ya. Padahal firman Tuhan menjanjikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca sekarang dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ini, saudaraku yang kasih, Tuhan Yesus sudah menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Untuk apa kita harus takut dalam menghadapi hidup ini? Untuk apa kita harus gentar? Ya. Janganlah kita takut menghadapi hidup ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghadap tahta pengadilan yang kudus. Sudahkah saudara siap untuk menghadap tahta pengadilan yang kudus? Ubah hidup saudara untuk memasuki dimensinya Tuhan akhir-akhir zaman ini, saudaraku. Sebagai orang percaya, kita bersyukur bahwa kematian bukanlah akhir dari hidup kita. Kematian hanyalah cara Allah untuk membawa kita dari dunia yang fana ke sorga yang baka. Kita sekarang berada dalam pengharapan akan kedatangannya kembali untuk menggenapi apa yang Ia katakan kepada murid-muridnya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat yang ketiga. Yang kedua, saya tarik kesimpulan daripada kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ini. Ia naik ke surga supaya Roh Kudus datang menolong orang percaya. Orang percaya tidak semata-mata bergantung pada sesuatu apa yang ada pada dirinya atau apapun dan siapapun, tetapi pada kuasa Roh Kudus. Itu terambil dari Sakaria pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Jika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus tidak datang ke dunia ini, artinya khusus bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dia datang ke dalam dunia ini untuk saudara dan saya, untuk kita semuanya. Nah, dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 dikatakan di sini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jika Roh Kudus hadir dalam diri seseorang, maka ia akan menginsafkan akan dosa, kebenaran, dan menghakimannya yang akan datang. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Mengajar dan mengingatkan kita apa yang Alkitab katakan, membantu kita menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah, dan membantu kita memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Seluruh dunia membantu kita di dalam doa, dengan keluh kesah dan di dalam hadapan Allah, di hadapan Allah, dan membawa kasih Allah secara merata di hati kita, supaya kita dapat mengasihi Allah yang sesama kita. Tanpa Roh Kudus, hidup kita ibarat pelita tanpa minyak dan garam tanpa asin, tidak berguna dan dibuang orang. Bagaimana kehidupan kita kalau dalam kehidupan rumah tangga kita, ketika kita memasak segala sesuatunya, kalau kita tidak ada garam, apa rasanya? Ya. Bagaimana kalau kehidupan dalam keluarga kita, rumah tangga kita, tidak adanya pelita? Berarti hidup kita di dalam kegelapan. Maka dari itu, saudaraku yang kekasih, kita harus sadar, kita kembali ke dalam kehidupan kita. Makna kenaikan Yesus kita ke surga
supaya ibadah kita semakin bermakna dan bergairah. Semakin kita bersuka cita jika Tuhan Yesus Kristus tidak naik ke surga, ibadah kepadanya menjadi terbatas oleh waktu, tempat, dan suasana. Roh Kudus membawa suasana ibadah dalam roh dan kebenaran. Ibadah lalu tidak ada lagi terkait pada waktu, tempat, dan siapa yang memimpin ibadah. Kalau ketika hidup kita di luar daripada Kristus, apa artinya hidup kita, saudaraku yang kekasih? Hari ini, siapapun saudara, mari kita kembali akan kehidupan kita. Kita sadar akan pribadi kita. Kita kembali kepada kehidupan kita. Bagaimana Allah akan membentuk saudara dan saya untuk menjalani kehidupan kita hari demi harinya bersama dengan Dia. Karena Yesus katakan, Dia naik ke surga, Dia meninggalkan kita, tetapi Dia akan menyertai kita. Dia akan mengirimkan Roh Kudus yang akan memberikan kita penghiburan. Kita tidak seorang diri, tapi kita akan katakan bersama dengan Yesus, kita akan lakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Biarlah makna daripada kenaikan Yesus Kristus ke surga ini membawakan kita, kehidupan kita semakin hari, hidup kita semakin melekat kepada Tuhan. Amin. Baik saudaraku yang kekasih, kita akan mengaminkan kebenaran firman Allah. Kita akan angkat pujian. Waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang
Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya yang Kau katakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk lawatan-Mu Tuhan, untuk kunjungan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kami melewati segala cobaan, rintangan apapun Tuhan. Masalah demi masalah yang kami hadapi sekarang-karang ini Bapa. Tapi kami percaya akan pertolongan-Mu Tuhan. Engkau berjanji Tuhan Yesus. Ketika Engkau meninggalkan kami Tuhan Yesus. Kami tidak akan seorang diri Tuhan. Kau kirimkan Roh Kudus untuk memberikan kami penghiburan. Untuk memberikan kami kekuatan. Untuk memberikan kami Tuhan Yesus kehidupan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kenaikan-Mu ke surga Tuhan. Untuk Kau menyiapkan tempat bagi kami semua Bapa. Kami bangga memiliki Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan ketika Engkau hadir di tengah-tengah dalam dunia ini Tuhan. Engkau selalu mengingatkan kami Tuhan untuk hidup kami melekat akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang Kau berikan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga bangsa dan negara kami. Kami serahkan presiden dan wakil presiden. Kami serahkan juga para menteri, para kabinet semua yang mengenangani COVID-19 ini Tuhan Yesus. Kami percaya ada lawatan Tuhan. Engkau akan memberikan hikmat bagi bangsa kami. Engkau akan memberikan hikmat otoritas bagi presiden kami untuk mengatasi kemelut untuk bangsa kami ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan, ada terobosan yang luar biasa Tuhan. Ada jawaban yang luar biasa. Kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga para medis, para dokter, para suster yang menangani di rumah-rumah sakit Tuhan. Kau beri kekuatan buat mereka Bapa. Engkau berikan mereka roh kesabaran untuk melayani pasiennya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kesembuhan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga Tuhan yang kena PHK. Engkau beri kekuatan, Engkau beri semangat bagi mereka Tuhan. Engkau memberkati kami semua Tuhan Yesus. Engkau memberkati para hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja masing-masing Bapa. Biar lawatan Tuhan ada pada gereja kami masing-masing. Biarpun pintu-pintu gereja tertutup, tapi hati kami, roh kami Tuhan dihidupkan dengan firman-Mu Tuhan. Engkau berkunjung ke rumah kami masing-masing. Engkau lawat di rumah kami masing-masing. Di rumah kami ada mesbah-Mu untuk menaikkan syukur kami ini Tuhan Yesus dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami hanya bisa mengucapkan terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau, kami bangga memiliki Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa-Ku yang baik. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudaraku yang kekasih, untuk kita mengakhiri ibadah kenaikan Yesus ke surga, pulanglah jemaat dengan sejahtera dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Stars they wept, the morning sun was dead, the Savior of the world.
weight of every curse.